Selamat sore Ci Silvi dan teman-teman semua. Pada materi hari ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan chapter 9 mengenai stock valuation. Sebelum masuk ke pembahasan, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 8 yang dimana ada Renaldi Surya, Hans Christian, Nisa Nabila, Freska Yagi, Neneng Ansya, dan Yunia Shiva Lutpiana. Yang pertama, saya Nisa Nabila dengan NIM 2018-7136 akan menjelaskan mengenai application of prospective analysis in the residual income valuation model. Jadi pada pembahasan minggu kemarin telah dijelaskan apa itu analisa prospektif. Di sini saya akan mereview secara singkat mengenai analisa prospektif. Analisa prospektif merupakan langkah akhir dalam proses menganalisis laporan keuangan perusahaan. Analisa prospektif hanya dapat dilakukan setelah laporan keuangan historis telah disesuaikan dan mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Jadi seperti yang telah dijelaskan pada chapter 9 minggu lalu, analisa prospektif ini penting untuk dilakukan karena merupakan inti dari penilaian efek ekuitas dan juga untuk mengetahui perusahaan itu ke depannya harus berjalan seperti apa. Selain itu, analisa prospektif ini juga berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Jadi pada materi pembahasan hari ini akan lebih difokuskan bagaimana cara menghitung harga saham yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Di sini telah terdapat rumus stock valuation untuk menghitung harga atau nilai saham yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman dalam perhitungan, kita akan langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal yang digunakan ini adalah Exhibit 9.6 yang ada di buku pada halaman 516. Di sini seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya, fokus kita hari ini adalah menghitung harga saham yang sebenarnya dari sebuah perusahaan. Atau hasil akhir dari perhitungan kita nanti adalah kita ingin mencari tahu value of equity per share dari sebuah perusahaan. Sebelum masuk ke perhitungan, perlu teman-teman ketahui juga daftar akun dan rasio dari sales growth sampai value of equity per share ini nantinya akan diketahui di soal. Jadi teman-teman untuk urutan sales growth sampai value of equity per share ini tidak perlu dihafal. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, nantinya kita akan menghitung harga saham yang sebenarnya menggunakan model residual income valuation. Dalam melakukan perhitungan harga saham yang sebenarnya dengan menggunakan model residual income valuation ini, terdapat 6 parameter atau 6 rasio yang dibutuhkan, yaitu sales growth, net profit margin, net working capital turnover, fixed asset turnover, financial leverage, dan cost of equity capital. Oke, kita akan bahas satu persatu mengenai keenam rasio yang telah disebutkan. Di sini telah terdapat keenam rasio yang telah disebutkan mulai dari sales growth sampai cost of equity. Lalu di bawahnya juga sudah terdapat keenam akun yang dibutuhkan untuk dicari tahu nilainya, yang dimana sebelum kita mencari tahu nilai akun-akun ini kita perlu mencari tahu terlebih dahulu nilai rasio yang di atas ini. Oke, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan rasio, sekedar info bagi teman-teman semua, data 2 tahun sebelumnya, yaitu data historical figures ini pasti akan diketahui di soal. Jadi hal pertama yang akan diketahui di soal adalah data 2 tahun sebelumnya, yaitu data historical figures. Lalu kita akan masuk ke perhitungan rasio. Yang pertama, untuk nilai sales growth dan net profit margin, nilainya itu akan diketahui di soal. Jadi dari awal tahun sampai nanti tahun yang terakhir, nilai sales growth dan net profit margin ini akan diketahui di soal. Sedangkan nilai rasio untuk NWC turnover, fixed asset turnover, dan total operating assets dibagi total equity atau financial leverage itu nilainya tidak akan diketahui di soal. Jadi nanti kita harus cari dulu nilai NWC turnover sampai financial leverage. Lalu bagaimana cara mencarinya?
Caranya mudah. Yang pertama, misalkan kita ingin mencari NWC turnover tahun 2006, maka nilainya hanya tinggal mengambil nilai rasio di 1 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005. Jadi nanti nilai NWC turnover dari 2006 sampai 2011 itu nilainya akan sama, tinggal menyalin dari tahun 2005, yaitu 11,8271. Begitu juga untuk mencari nilai fixed asset turnover dan financial leverage. Nilainya nanti hanya tinggal menyalin dari nilai tahun sebelumnya, yaitu 1,9878 untuk fixed asset turnover dan 2,5186 untuk total operating assets dibagi total equity atau financial leverage. Lalu untuk nilai cost of equity nanti nilainya juga akan diketahui di soal. Nah, untuk ke-6 akun yang di bawah ini, mulai dari sales sampai total stockholders equity, bagian forecast horizon nilainya itu tidak akan diketahui di soal. Jadi nanti nilai rasio-rasio di atas itu akan berguna untuk menghitung nilai-nilai akun di bawah ini, mulai dari sales sampai stockholders equity. Oleh karena itu, bagian forecast horizon dari sales sampai total stockholders equity ini nanti akan kosong. Jadi nanti kurang lebih bentuk di soal itu seperti ini, teman-teman. Ada beberapa bagian di nilai forecast horizon yang akan kosong dan yang diketahui nanti hanya data historical figure saja. Lalu kita akan mencari nilai-nilai setiap akun di pembahasan slide selanjutnya. Yang pertama, bagaimana cara mencari nilai akun sales? Jika kita ingin mencari nilai akun sales, maka kita lihat dulu rasio di atas. Apakah terdapat rasio yang berhubungan dengan nilai sales? Di sini terdapat nilai rasio sales growth. Maka kita bisa menggunakan sales growth ini dalam mencari perhitungan sales. Rumusnya, sales 2006 sama dengan sales 2005 dikali penjumlahan sales growth 2006 ditambah 100%. Sales 2005 nilainya $88,396 dikali sales growth 2006 8,9% ditambah 100%, jangan lupa. Nah, nantinya nilai sales 2005 88,396 dikali 108,9%, maka akan didapat sales 2006 $96,263. Rumus ini akan masih sama untuk nilai perhitungan tahun-tahun selanjutnya. Jadi misalkan ingin dicari sales 2007, maka rumusnya sales 2006 dikali sales growth 2007 ditambah 100%. Begitu terus untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, untuk nilai sales 2006, yaitu sales tahun pertama ini, merupakan komponen yang sangat penting. Jadi, jangan sampai salah perhitungan di sales tahun pertama. Kenapa? Karena nilainya itu nanti akan dibawa terus ke perhitungan selanjutnya. Jadi, jika komponen pertama ini salah, maka perhitungan selanjutnya itu juga akan salah, baik perhitungan ke samping maupun perhitungan ke bawah. Lalu yang kedua, kita akan mencari tahu nilai net income. Seperti biasa, kita lihat dulu mana rasio yang berhubungan dengan net income. Nah, di sini ada rasio net profit margin, yaitu net income dibagi sales. Maka untuk mencari net income 2006, kita bisa mencari dengan rumus sales 2006 dikali net profit margin 2006. Tadi kita sudah mendapatkan nilai sales 2006 $96,263 dikali net profit margin 2006, yaitu 9,2%. Maka didapat net income 2006 $8,856. Nah, rumusnya masih sama untuk perhitungan selanjutnya ya. Misalkan untuk mencari NI 2007, maka rumusnya sales 2007 dikali net profit margin 2007 dan seterusnya. Lalu yang ketiga, kita ingin mencari tahu nilai net working capital. Nah, kita lihat ke rasio di atas yang berhubungan dengan net working capital terdapat rasio NWC turnover. Rumusnya sales dibagi average NWC. Nah, rumus average ini nantinya akan dihapuskan saja sehingga nanti rumusnya hanyalah sales dibagi net working capital. Nah, kita bisa menggunakan rasio NWC turnover ini untuk mencari NWC 2006. Yang dimana rumusnya itu adalah
NWC 2006 sama dengan sales 2006 dibagi NWC turnover 2006. Sales 2006 tadi sudah kita dapatkan, yaitu $96.263 dibagi NWC turnover 2006, yaitu 11,8271. Maka diperoleh net working capital 2006 $8.139. Nantinya perhitungan untuk tahun selanjutnya juga masih sama rumusnya, hanya tinggal menyesuaikan tahunnya saja. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan nilai fixed asset. Nah, cara mencari fixed asset kita lihat dari rasio di atas yang berhubungan dengan fixed asset, ada rasio fixed asset turnover, yaitu sales dibagi average fixed asset. Nah, seperti yang tadi yang di NWC, nilai average ini kita hapuskan saja, jadi rumusnya hanya sales dibagi fixed asset. Nah, untuk mencari fixed asset 2006, maka dengan rumus FA turnover ini diperoleh rumus sales 2006 dibagi FA turnover 2006. Sales 2006 tadi sudah kita peroleh 96.263 dibagi fixed asset turnover 2006, yaitu 1,9878. Maka diperoleh fixed asset 2006 yaitu $48.427. Lalu yang selanjutnya kita ingin mencari total operating assets. Nah, mencari total operating asset ini rumusnya mudah sekali, hanya tinggal menjumlahkan nilai dari net working capital ditambah sama fixed asset. Berarti net working capital 2006 $8.139 ditambah fixed asset 2006 $48.427. Maka diperoleh operating assets 2006 $56.566. Selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan total equity. Nah, untuk perhitungan total long term liabilities ini harus kita lengkap dulu. Kita harus mencari nilai total equity dulu, baru kita bisa mencari nilai total long term liabilities ini. Nah, kita lihat di rasio di atas yang berhubungan dengan total equity itu adalah rasio financial leverage, yaitu total operating assets dibagi total equity. Maka untuk mencari total equity 2006, rumusnya bisa didapatkan total aset 2006 dibagi leverage 2006. Total aset 2006 $56.566 kita bagi sama leverage 2006, yaitu 2,5186. Maka diperoleh total equity 2006 $22.460. Begitu juga untuk perhitungan tahun selanjutnya. Misalkan total equity 2007, berarti cara mencarinya total aset 2007 dibagi leverage 2007. Dan yang terakhir, perhitungan total long term liabilities. Nah, untuk perhitungan total long term liabilities ini cukup mudah karena kita tinggal menggunakan persamaan akuntansi saja, yaitu aset sama dengan liabilities ditambah equity. Berarti untuk mencari total liabilities, kita hanya perlu menselisihkan total aset dikurangin total equity. Total aset sebesar $56.566 dikurangin total equity $22.460. Maka diperoleh total liabilities 2006 $34.106. Nah, selanjutnya jika semua nilai akun-akun di atas sudah diketahui dari sell sampai total stockholders equity dan sampai tahun terakhir jika nilainya sudah diketahui, maka selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan residual income untuk mencari tahu value of equity per share atau harga saham yang sebenarnya. Perhitungan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya Hans Christian Handoko dengan NIM 2018-743 akan melanjutkan penjelasan dari Nisa. Nah, kan bagian atasnya sudah dijelaskan oleh Nisa. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian residual income computation. Nah, di residual income computation terdiri dari net income, beginning equity, required equity return, expected income, residual income, discount factor, present value of residual income, cumulative present value of residual income,
terminal value of residual income, beginning book value of equity, value of equity, common share outstanding, dan value of equity per share. Nah, diawali dari net income. Net income ini kita ambil dari net income yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu yang di atas. Lalu selanjutnya beginning equity. Beginning equity didapat dari total stockholder equity tahun sebelumnya dijadikan beginning equity tahun sekarang, seperti pada petunjuk yang sudah saya tandakan, dan dilakukan di setiap tahun. Nah, selanjutnya required equity return. Nah, required equity return ini didapat dari cost of equity yang ada di atas yang sudah saya tandakan. Ini tinggal kalian masukkan saja angkanya sama semua di setiap tahunnya. Nah, selanjutnya expected income. Expected income itu didapat dari beginning equity dikali required equity return. Hasilnya expected income. Contohnya itu seperti 20 beginning equity pada tahun 2006 yaitu 20.624 dikali required returnnya yaitu 12,5%. Hasilnya itu 2.578 dan dilanjutkan di setiap tahunnya. Nah, selanjutnya residual income. Residual income itu didapat dari net income dikurang expected income. Hasilnya itu residual income. Nah, contohnya itu kita ambil dari net income tahun 2006 yaitu 8.856 dikurang dari expected income pada tahun 2006 yaitu 2.578. Lalu hasilnya itu 6.278. Perhitungannya masih sama di setiap tahun. Lalu diskon faktor. Diskon faktor itu sudah ada di dalam soal. Jadi kalian tidak usah pusing mencarinya. Tetapi diskon faktor itu bila kalian ingin tahu itu adalah PVIFA. Lalu selanjutnya present value of residual income. Hasilnya itu didapat dari residual income dikali diskon faktor. Nah, sebagai contohnya itu saya ambil dari 2006. Residual income-nya itu 6.278. Lalu diskon faktornya itu 0,8889. Hasilnya dikalikan menjadi 5.581. Ini dihitungnya di setiap tahun sama. Lalu cumulative present value of residual income. Ini didapat dari akumulasi tahun lalu ditambah akumulasi tahun sekarang. Nah, kita ambil dari awal tahun forecast yaitu 2006. Karena itu awal tahun, jadi tidak ada akumulasi tahun lalu. Nah, angkanya itu diambil yaitu 5.581. Lalu untuk tahun selanjutnya dijumlahkan akumulasi tahun yang lalu yaitu 5.581 ditambah 5.582. Hasilnya itu 11.163. Lalu di tahun selanjutnya juga sama, 11.163 ditambah 5.337
hasilnya 16.500 dan seterusnya. Lalu terminal value of residual income. Ini didapat dari soal, jadi kalian tidak perlu mencari lagi. Lalu beginning book value of equity. Ini didapat dari beginning equity, tetapi di awal tahun pada forecast horizon, yaitu sebesar 20.624. Lalu value of equity. Value of equity itu hasil dari kumulatif present value of residual income ditambah terminal value of residual income ditambah beginning book value of equity. Sebagai perhitungannya itu 26.303 ditambah 54.039 ditambah 20.624, hasilnya itu 966. Lalu common share outstanding itu sudah ada di soal, jadi kalian tidak perlu mencari lagi. Lalu selanjutnya value of equity per share. Ini didapat dari value of equity dibagi common share outstanding. Perhitungannya yaitu 100.966 dibagi 1.737, hasilnya itu 58,13. Nah, hitungannya sudah selesai. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Yuni Syifa Lutfiana Saputri dengan NIM 2018-70164 akan melanjutkan presentasinya. Nah, di sini saya akan membahas mengenai trends in value drivers atau tren penggerak nilai. Nah, yang pertama akan membahas mengenai residual income atau pendapatan sisa. Residual income itu mendefinisikan harga saham atau stock price sebagai nilai buku atau book value dari pemegang saham. Di mana rumus residual income adalah RIT sama dengan NIT min K dikali BV T-1, di mana NI merupakan net income, K merupakan cost of capital, dan BV merupakan nilai buku di akhir periode. Nah, residual income juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio, yaitu RI sama dengan ROET min K dikali BV T-1, di mana ROE merupakan return on equity. Nah, rumus dari return on equity sendiri adalah NIT per BV T-1. Terdapat fakta bahwa stock price hanya terpengaruh selama ROE tidak sama dengan K. Dalam equilibrium, kekuatan kompetitif akan cenderung menuju laju ROE ke biaya sehingga keuntungannya itu abnormal atau abnormal profit bersaing jauh. Selanjutnya ada reversion of ROE atau pengembalian dari return on equity. Nah, di exhibit 9.7 ini menyajikan kinerja ROE untuk quintiles dari semua perusahaan di Computed Database. Nah, setiap tahun, portofolio perusahaan di setiap quintiles ROE dibentuk dan dilacak selama 10 tahun berikutnya. Grafik ini menyajikan nilai median untuk setiap portofolio. Nah, di dalam grafik ini terdapat dua pengamatan. Yang pertama, ROE cenderung kembali ke equilibrium jangka panjang. Nah, di sini akan mencerminkan kekuatan persaingan. Nah, tingkat pengembalian untuk perusahaan yang paling tidak menguntungkan lebih besar daripada perusahaan yang paling menguntungkan. Dan akhirnya, tingkat pengembalian paling banyak di tingkat ROE yang ekstrim lebih besar daripada perusahaan dengan tingkat yang lebih moderat dari ROE. Nah, yang kedua, pengembaliannya tidak lengkap. Artinya, masih ada perbedaan sekitar 12% antara ROE dari perusahaan tertinggi dan terendah bahkan setelah 10 tahun. Nah, ini tuh mungkin disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, perbedaan resiko yang tercermin dalam perbedaan biaya modal, dan yang kedua, tingkat
konservatisme yang lebih tinggi atau rendah dalam kebijakan akuntansi. Nah, ROE ini dianggap sebagai penggerak nilai atau value drivers karena merupakan variabel yang secara langsung mempengaruhi harga saham atau stock price. Selanjutnya, saya Freska Yagi NIM 2018-70144 akan membahas reversion of net profit margin. Nah, di bawah ini terdapat gambar dari Exhibit 9.8 yang menyajikan grafik yang menyoroti pengembalian net profit margin untuk quantiles perusahaan dalam composite database. Jadi arti quantiles di sini nilai-nilai yang membagi seluruh pengamatan menjadi 5 bagian tapi sesama besar. Besarnya itu sama. Nah, tingkat pengembalian untuk perusahaan dengan laba terendah lebih besar daripada perusahaan yang paling menguntungkan. Dan tingkat pengembalian untuk kedua kelompok ekstrim perusahaan tersebut lebih besar daripada perusahaan laba yang tidak terlalu ekstrim. Akhirnya, tetap ada perbedaan antara portofolio NPM tertinggi dan terendah pada akhir 10 tahun, kira-kira penyebarannya yang sama seperti untuk ROE. Jadi, sebagian besar pengembalian ROE tampaknya terjadi didorong oleh pengembalian dalam NPM. Selanjutnya akan membahas reversion of total asset turnover. Jadi, total asset turnover itu komponen kedua dari ROA. Nah, di dalam gambar ini ada tampilan 9.9 yang menjelaskan tingkat pengembalian sekarang untuk TAT yang dibangun atas dasar yang sama seperti grafik sebelumnya. Jadi di 9.9 itu menjelaskan TAT untuk quantiles perusahaan dalam composite database. Selain itu, terdapat berbagai tingkat perputaran aset antara yang tertinggi dan perusahaan dengan omset rendah. Dengan itu mencerminkan berbagai tingkat intensitas modal. Selanjutnya, proyeksi profit margin dan turnover rate perlu mempertimbangkan tingkat diverse dari rata-rata jangka panjang dan perlu memperhatikan karakteristik industri karena menunjukkan perbedaan sepanjang NPM dan TAT. Jadi, proyeksi profit margin dan turnover rate itu perlu mempertimbangkan pola pengembalian tipikal dan tingkat diverse dari rata-rata jangka panjang mereka pada titik kapan estimasi dibuat. Selain itu, kita perlu memperhatikan karakteristik industri karena menunjukkan perbedaan yang mencolok sepanjang net profit margin sampai dimensi total asset turnover. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya ada short term forecasting. Ini itu merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis short term liquidity. Short term cash forecasting ini digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal itu berupa manajer dan auditor untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan pada saat ini dan pada saat masa yang akan datang. Kemudian pihak eksternal itu seperti kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan, apakah perusahaan ini tuh mampu membayar kembali pinjaman jangka pendeknya atau tidak. Semakin lama periode forecasting atau periode peramalan ini, maka semakin berkurang juga keandalan dari peramalan tersebut. Hal ini itu disebabkan karena jumlah dan kompleksitas faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar tidak dapat diestimasi secara andal dalam jangka panjang. Short term forecasting ini dibagi jadi 3 bagian. Ada cash flow pattern, importance of forecasting sales, dan cash flow forecasting with pro forma analysis. Yang pertama ini ada cash flow pattern atau pola arus kas. Jadi kas atau setara kas itu adalah aset yang paling liquid. Nah, kas ini dapat digunakan untuk investasi dalam aset atau untuk membayar beban-beban yang terjadi dalam operasional perusahaan. Nah, manajemen bertanggung jawab atas keputusan untuk menginvestasikan kas dalam aset atau dalam membayar semua beban operasional perusahaan. Arus kas masuk dan arus kas keluar itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi apabila ada
kegagalan di salah satu aspek, maka akan berdampak pada konversi persediaan menjadi piutang dan kas. Nah, hal ini akan mengakibatkan penurunan ketersediaan kas. Terus, kemampuan perusahaan untuk mengganti kas dari sumber seperti ekuitas, pinjaman, atau hutang usaha dapat menghambat aktivitas produksi dan menghasilkan kerugian dalam penjualan di masa yang akan datang. Sebaliknya, kalau membatasi pengeluaran untuk barang-barang seperti iklan dan pemasaran, akan dapat memperlambat konversi persediaan menjadi piutang dan kas. Terus, pembatasan jangka panjang, mau itu arus kas keluar ataupun arus kas masuk, dapat menyebabkan penurunan solvabilitas perusahaan. Pada saat menganalisis, harus mengenali keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba. Jadi contohnya kayak ketika barang jadi, itu merupakan akumulasi dari biaya dan pengeluaran yang dijual. Margin keuntungan perusahaan menghasilkan aliran dana cair melalui piutang dan kas. Nah, semakin tinggi profit margin, maka semakin besar pula pertumbuhan dana liquid di suatu perusahaan. Kemudian, ini saat arus kas masuk ke perusahaan, manajemen memiliki kebijaksanaan dalam pencairannya. Jadi, kebijaksanaannya itu tergantung pada komitmen pengeluaran. Jadi, bisa seperti dividen, akumulasi persediaan, pengeluaran modal, dan pembayaran kembali hutang-hutang perusahaan. Arus kas juga bergantung pada kemampuan manajemen untuk menarik sumber-sumber seperti ekuitas dan hutang. Selanjutnya, saya Renaldi Surya Prayonggi 2018-728 akan menjelaskan beberapa teori di bawah ini. Yang pertama itu pentingnya dari memperkirakan atau memprediksi sebuah penjualan. Reliabilitas dari perkiraan kas atau yang biasa kita sebut cash forecast itu bergantung pada quality of the sales forecast. Dengan sedikit pengecualian seperti dana dari pendanaan atau dana yang digunakan dalam aktivitas investasi, karena tidak bisa diprediksi. Sebagian besar arus kas ini terkait dan bergantung pada penjualan. Sales forecast mencakup analisis tentang yang pertama arah dan tren penjualan, yang kedua market share, ketiga kondisi industri dan ekonomi, keempat kapasitas produktif dan finansial, dan yang terakhir faktor kompetitif. Komponen-komponen ini biasanya dinilai berdasarkan lini produk yang berpotensi dipengaruhi oleh kekuatan yang khas di pasar mereka. Selanjutnya ada cash flow forecasting with pro forma analysis. Kewajaran dan kelayakan perakiraan kas jangka pendek berguna untuk diperiksa melalui laporan keuangan pro forma. Kami melakukannya dengan menggunakan asumsi yang mendasari perakiraan kas untuk membuat laporan laba rugi pro forma untuk periode perakiraan dan neraca pro forma untuk akhir periode perakiraan. Rasio keuangan dan hubungan lainnya diperoleh dari laporan keuangan pro forma ini dan diperiksa kelayakannya terhadap hubungan historis. Jadi laporan keuangan perakiraan ini itu harus berkolerasi dengan laporan keuangan sebelumnya. Perbandingan ini harus mengenali penyesuaian untuk faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhinya selama periode perakiraan kas.